Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Sofi. Selamat pagi Bu Santi. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ya Bu Santi harap semuanya sehat-sehat, baik-baik ya. Kita mau awali ibadah pada pagi hari ini. Kita mau meminta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu anak-anak. Dengan meminta Tuhan memberikan kita konsentrasi untuk mengikuti ibadah ya dari awal sampai akhir nanti. Betul begitu Bu Sofi? Ya, betul Bu Santi. Kita minta bantuan Tuhan Yesus supaya hati dan pikiran kita tidak dicuri oleh si iblis. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan pagi ini Bu Santi. Ya. Judulnya Dong Dong Dong. Ayo anak-anak, ikuti gerakan kita ya. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan lekaslah tolong. Dong 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 dong, awas iblis suka merongrong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan lekaslah tolong. Ya anak-anak, kita mau meminta pertolongan Tuhan kembali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kami akan mengikuti ibadah. Berikan kami konsentrasi Tuhan untuk mengikutinya dari awal hingga akhir. Berkati kami semua Tuhan yang mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Anak-anak, tak terasa ya kita sudah memasuki minggu kedua di bulan April ini. Masih ingat cerita minggu lalu? Ya, kita merayakan Paskah. Tahu kan Paskah itu apa? Paskah itu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus untuk menebus dosa semua orang. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit lagi. Nah, saatnya kita untuk memberitakan berita sukacita ini. Bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, menang atas segala dosa. Dan kita wajib memberitakan kepada semua orang. Baik kakek, nenek, teman, kakak, adik, semuanya. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan siapkan hati kita ya. Kita tetap minta tolong sama Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menyirami akan jiwa kita. Sehingga firman itu dapat kita terima dengan baik. Seperti lagu berikut, judulnya Stop. Stop, kita tidak boleh berkata tidak benar. Ya, mari anak-anak kita mau menyanyikan dengan judul lagu Stop.
ya Bu Sofi ya. Ya. Kita ikuti ya gerakannya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, sirami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Hai adik-adik, kembali lagi ke Kanuel. Kanuel pada hari ini mau bawa firman Tuhan, ya kan? Temanya pada hari ini tuh benar atau hoax, atau lebih pahamnya benar atau bohong. Itu buat berita-berita. Nah, ayatnya itu Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ya, kita buka dulu ya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Kanuel bacakan ya. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wakil negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, sebelum Kanuel mau cerita, membawakan firman, sebelum juga Kanuel mau cerita-cerita dikit, ya kan? Mari kita berdoa dulu yuk. Ya. Tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih. Kembali lagi kami Tuhan kepada hadirat-Mu, yang sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan mendengarkannya. Berkatilah kami Tuhan agar kami bisa fokus dan kami bisa mengingatnya untuk kami menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kanuel mau cerita tentang superhero. Nah, siapa sih yang nggak tahu? Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu superhero? Pasti semuanya tahu. Pasti. Anak cowok, anak cewek, orang dewasa, orang tua pun tahu. Kanuel pun, kakak-kakak pasti tahu. Pasti tahu. Nah, tapi Kanuel nggak bahas semuanya. Kanuel cuma bahas 2 untuk kali ini. Kanuel mau bahas tentang Captain America dan Iron Man. Ini fotonya. Captain America itu yang lagi lari. Terus Iron Man itu yang terbang, yang pakai topeng merah. Itu Iron Man. Ya kan? Nah, ini Kanuel mau cerita tentang 2 superhero ini. 2 superhero ini mereka teman baik, sama-sama superhero kan, teman baik, terus sahabat baik, terus ya mereka mengumpulkan beberapa superhero juga untuk melawan alien-alien atau monster-monster
yang mengancam bumi, ya kayak mereka melawan itu semua dengan kekuatan mereka masing-masing gitu. Dua orang ini sahabat baik banget, sahabat, ya bener-bener sahabat gitu. Tapi ada satu film, ya kan? Karena tunjukin posternya ya. Ini satu film. Nah, yang sebelah kiri itu Captain America, sebelah kanan itu Iron Man. Kenapa sih mereka kayak gini? Mereka bertengkar. Mereka mau melukai satu sama lain. Bayangin, kayak yang dua orang sahabat, yang awalnya sahabat baik, ya kan, yang saling menyayangi satu sama lain, berakhir dengan saling melukai satu sama lain. Karena apa sih? Karena apa? Nah, Kanuel mau ceritain sinopsisnya bentar. Sinopsisnya dikit aja. Jadi, Kapten Amerika itu punya teman, namanya Bucky. 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 Ini orangnya. Nah, temannya Kapten Amerika ini, oh ya, Kanuel juga mau beritahu musuhnya. Musuhnya itu namanya ini. Orangnya ini, warga biasa ya, kayak warga biasa, ya kan? Tapi dia yang menyebabkan, dia dalangnya dari pertengkaran Kapten Amerika dan Iron Man. Karena apa? Cuma satu informasi kecil, cuma satu informasi, dan itu hoax atau salah informasinya. Informasinya adalah dia memberitahukan bahwa temannya Kapten Amerika, Bucky, itu melukai orang tuanya Iron Man dulu dan juga membunuhnya. Wih, sadis ya. Jadi, tapi berita sebenarnya Bucky itu dia dihipnotis. Dia dihipnotis sama musuhnya ini juga. Sama musuhnya ini juga. Kenapa sih musuhnya ngelakuinnya semua? Udah menyebarin hoax, udah nyebarin fitnah. Kenapa? Karena iri. Cuma gak seneng sama dua orang ini. Sama dua orang superhero kuat ini. Yang punya kekuatan super. Tapi tengkar kena hoax. Yang hoaxnya tentang Bucky yang melukai orang tuanya Iron Man. Ya, Iron Man-nya udah kemakan hoax kan. Jadi Iron Man-nya akhirnya bermusuhan sama Captain America. Gitu, ceritanya kayak gitu. Sadis ya. Jahat emang. Nah, Kanuel mau masuk ke dalam cerita Alkitabnya. Cerita Alkitabnya ini sekarang kan masih minggu-minggu Paskah kan ya. Masih minggu-minggu Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, ya kan? Nah, Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur itu, kan murid-murid mewartakan kayak, wah Tuhan Yesus telah bangkit, Tuhan Yesus telah bangkit. Para imam-imam dong, para imam-imam pasti kedengeran kan, pasti dengar, hah Tuhan Yesus bangkit. Waduh, terancam nih. Posisi imam-imam kan terancam kayak, aduh gak enak, nanti Tuhan Yesus menyebarkan Injil yang benar lagi, terus para imam jadi dipermalukan lagi, ya kan? Gak suka, akhirnya iri. Karena gak suka, gak iri, gak seneng, ya kan? Akhirnya para imam-imam ini menyuruh para penjaga untuk menyebarkan hoax. Dengan cara disuap dulu. Bukan disuap makan, bukan. Disogok pakai uang. Disogok pakai uang, jadi para penjaganya bilangin ke semua masyarakat kalau Tuhan Yesus itu nggak bangkit. Tapi mayatnya aja yang dicuri sama murid-muridnya pada malam hari. Jadi penjaganya nggak tahu. Hoaxnya disebarin ke satu orang, akhirnya meluas ke kerajaan di negara Israel itu. Akhirnya ya udah tersebar luas. Udah sampai situ aja? Enggak dong. Para murid ya tetap semangat. Tetap apa? Tanpa pantang menyerah memberitakan Injil gitu. Kayak, wah Tuhan Yesus bangkit, percaya gitu. Jadi tetap semangat, tetap ya tetap memberitakan tanpa berhenti, ya kan. Nah, karena udah bicarain superhero, udah bicarain cerita di Alkitab, karena mau bahas yang di real life, di kehidupan nyata. Di kehidupan nyatanya juga ada hoax. Nah, hoaxnya itu biasanya terjadi di media sosial, ya kan, media sosial.
Nah, media sosial tuh wah banyak sekali hoaxnya. Hoax tentang ini, itu, semuanya ada. Ya kan? Nah, tapi orang-orang yang kena hoax itu juga ada hukumannya. Nggak mungkin kayak lepas dan bebas gitu aja. Apa sih hukumannya hoax? Ini. Hukumannya hoax itu ada tercatat dalam Undang-Undang Pasal 28 ayat 1 atau yang bisa kita sebut UU ITE. UU ITE itu apa sih? UU ITE itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Isinya apa? Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di dalam media sosial gitu maksudnya. Hukumannya apa? Hukumannya itu dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi misalnya gini, orang gitu ya menyebarkan hoax terus ketangkep. Nah terus dia masuk lagi ke penjara, terus dia keluar, mungkin adik-adik udah lulus, soalnya 6 tahun di SD. 6 tahun SD udah kelar ya kan, udah selesai. Nah, jadi jangan, soalnya hukumannya juga berat gitu. Jadi jangan menyebarkan hoax, jangan percaya. Terus kalau misalnya lagi iri, ya kan, lagi iri atau nggak senang sama orang, jangan menyebarkan hoax juga, nggak baik buat teman-teman atau mungkin orang-orang terdekat kita, ya kan. Nanti jadinya berdampak buruk juga bagi kita sendiri, gitu. Nah, Kanuel udah bahas itu semua. Sekarang Kanuel mau kasih ayat hafalan. Yeay, ayat hafalannya itu dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Ayat 20. Udah? Kalau udah, Kanuel bacain ya. 1 Korintus 15 ayat 20 berbunyi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wih, keren gak tuh? Kanuel bacain lagi ya. 1 Korintus 15 ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, itu dia. Itu berita sebenarnya, bukan hoax yang disebarin, wah Tuhan Yesus gak bangkit. Enggak, berita sebenarnya Tuhan Yesus telah bangkit. Dan murid-murid telah memberitakannya. Begitu. Nah, sebagai kan kita nih, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, ya juga harus, bukan harus menyebarkan hoax, bukan. Harus memberitakan Injil. Tapi Injilnya tuh yang sesuai dengan Alkitab juga, jangan menurut hoax juga kan. Jangan, nanti kena hukuman juga, ya kan? Udah harus pantang menyerah menyebarkan hoax, harus terhindar dari pantang menyerah memberitakan Injil, pantang menyerah menyebarkan hoax. Pantang menyerah memberitakan Injil, terus kayak menghindari hoax, menghindari berita hoax, ya kan? Atau melawan berita hoax, itu bagus. Gitu. Oke? Nah, jadi jangan lupa ya, memberitakan apa tadi? Memberitakan Injil dan melawan berita hoax. Gitu, oke? Jangan takut kalau meskipun hoaxnya kayak Yesus ini, itu hoaxnya ini tentang Yesus ini, Yesus itu. Enggak, jangan percaya. Enggak benar itu. Itu hoax namanya, oke? Nah, oke. Diterapkan dalam kehidupan adik-adik, terus sebarin Injil ke teman-teman juga, oke? Oke, itu firmannya dan ceritanya. Makasih. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman ya Bu Sofia tadi ya, dari Kak Noel. Ya, kita diajarkan pada pagi hari ini supaya kita berani berkata benar tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi tidak berkata bohong. Ya, kita mau masuk ke persembahan. Anak-anak siapkan persembahannya. Kita mau iringi persembahan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Beri Syukur.
Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari anak-anak, kita menyerahkan persembahan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat persembahan yang sudah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikannya kepada Engkau dan juga gereja yang mengelola persembahan ini. Terima kasih juga Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini yang sudah Engkau pimpin dari awal hingga akhir saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah mengikutinya. Tuhan, kami juga bersyukur karena Tuhan juga sudah mengajarkan kami untuk doa Bapa kami. Mari kita sampaikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bu Santi, Ya. setelah saya mendengar cerita kebenaran firman Tuhan tadi, Ya, saya bangga loh. Saya senang jadi anak Tuhan. saya juga loh Bu Sofi. Oh ya, Iya, tentunya anak-anak juga senang pasti jadi anak senang ya Tuhan. jadi anak Tuhan. Berani untuk memberitakan bahwa kebenaran kebangkitan Tuhan itu Iya. Tuhan Yesus tadi ya Bu Sofi ya, seperti Terlebih firman. juga semangat untuk berkata jujur, Ya, Bu Santi. Betul. Ya, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu dengan judul Aku Senang Jadi Anak-anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Anak-anak, seperti lagu yang sudah kita nyanyikan bersama tadi, kalau kita senang jadi anak Tuhan, kita harus berani berkata jujur. Semangat mengikuti kebaktian di minggu berikutnya. Dadah. Dadah.